Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Katakan sama-sama, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Ada banyak orang yang tidak mau berbuat baik, ada saja alasannya ya. Mungkin karena terlalu sering dikecewakan, ya. Kemudian disalah mengerti, ya, disalah pahami, atau mungkin juga karena kebaikan yang pernah dia lakukan dibalas dengan kejahatan. Itu sebagian dari alasan-alasan orang yang mereka ungkapkan untuk mereka tidak mau berbuat baik. Dan ada juga satu kondisi di mana orang tidak mau berbuat baik karena dimanfaatkan. Ada orang yang aji mumpung. Ya. Coba misalnya saudara bikin papan, sebuah tulisan gitu di depan rumah saudara. Silakan ambil makanan ini gratis. Kira-kira makin hari makin banyak nggak orang yang datang? Saya tidak katakan ini salah, tidak. Tapi kadang-kadang kita juga perlu mengajar, mendidik seseorang. Ya. Ada kalanya kebaikan kita dimanfaatkan. Memang betul itu urusannya dia masing-masing, ya bukan urusan kita. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara siang hari ini mengerti lebih dalam tentang berbuat baik ini. Sampai seorang rasul harus menyampaikan pesan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ternyata ada kecenderungan kita sebagai manusia, kita menjadi bosan, kita menjadi jenuh untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Ya karena itu tadi, disalah mengerti, disalah pahami, ada orang yang punya pemikiran, oh jangan-jangan ini lagi mau cari muka, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa saja terjadi. Sehingga alasan-alasan ini membuat orang berpikir puluhan kali untuk melakukan kebaikan. Padahal sangat disayangkan sekali saudara. Kebaikan itu justru akan membuat hidup ini lebih damai. Setuju gak saudara? Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah memberikan senyum. Betul? Saudara memberikan senyum pada satu orang, mungkin senyum saudara bisa mencairkan hatinya yang mungkin hari itu lagi dingin. Atau bisa saja senyum saudara bisa membuat orang yang pikirannya lagi kalut bisa lebih tenang. Atau mungkin dengan sebuah kalimat-kalimat sederhana. Ketika saudara bertemu dengan seseorang yang saudara mungkin gak kenal, saudara katakan, hari ini wajahmu cerah. Kira-kira orang digituin marah apa happy saudara? Ada yang kalau digituin marah? Kecuali ya munafik gitu ya. Misalnya contoh memang mukanya udah keriput gitu ya, udah menua. Mukamu cerah sekali. Ya itu patut dipertanyakan ya. Tapi secara umum kita bicara bahwa kalau kita memberikan pujian, memberikan apresiasi kepada orang, itu akan cenderung memberikan sebuah pengaruh yang positif bagi orang itu. Kalau saudara lihat di beberapa platform sosial media, ya, ada banyak orang yang menuliskan kata-kata semangat, mengirimkan kepada orang-orang. Dan orang-orang yang menerimanya kemudian termotivasi oleh karena sebuah kalimat yang sederhana. Saudara, inilah kebaikan yang bisa kita lakukan secara sederhana. Tetapi menarik sekali ternyata dikatakan bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang menjadi jenuh, ada orang yang menjadi bosan untuk berbuat baik. Ya karena disalahpahami, disalah mengerti, dimanfaatkan atau bahkan kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Ya. Saudara, ada nggak orang-orang yang berbuat baik karena faktor personal? Ada. Ya. Contoh. Saudara sebagai orang tua, punya nggak anak kesayangan? Gak usah dijawab lah ya. Kalau ada anaknya kan nggak enak ntar ya. Memang kita sayang sama anak-anak kita, tapi jujur dalam hati saudara pasti ada yang lebih saudara senangi daripada yang lain. Saya tidak katakan ini salah ya. Gitu. Saudara mungkin sudah punya menantu. Ada nggak menantu yang saudara sayangi lebih daripada menantu yang lain? Ada saja. Ya, saudara sudah punya cucu misalnya. Ada nggak cucu yang lebih saudara sayangi dibanding cucu yang lain? Ada saja. Saya tidak katakan sekali lagi ini salah, tetapi lebih kepada tidak bijaksana. Ya, kenapa? Karena biasanya ini bersifat personal. Ya, mungkin
Yang satu uangnya lebih ada, yang satu uangnya lebih sedikit. Jadi yang lebih disayang yang ada uangnya. Ya. Mungkin yang satu ganteng, yang satu saya nggak ngomong lah ya, pokoknya saya cuma bilang yang satu ganteng, yang satu yang lebih disayang yang mana? Yang ganteng. Yang satu pinter, juara kelas. Yang satunya hampir nggak naik. Yang lebih saudara sayang yang mana? Ya jawab sendiri lah ya. Tapi itu ada kecenderungan dalam diri kita sebagai manusia untuk melakukan itu. Sekali lagi saya tidak katakan ini salah, tetapi kurang bijaksana. Ya. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Di sini tidak dikatakan hanya untuk kalangan tertentu saja, tidak. Tetapi Paulus menyarankan terutama kepada kawan-kawan seiman. Tapi bukan berarti tidak boleh berbuat baik kepada semua orang. Paulus hanya menekankan terutama. Begitu. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan ini, ya mungkin saudara pernah dikecewakan orang, pernah disalah paham, disalah mengerti orang. Jangan membalas itu dengan sebuah kejahatan. Ya. Kenapa saudara? Karena sebagai orang percaya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Ini harus kita pahami dengan betul. Kenapa saudara? Karena ini adalah cerminan dari kebaikan Tuhan yang sebelumnya sudah kita terima dalam hidup kita. Kalau saya tanya kepada saudara, berapa banyak di antara saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Pastikan semua saudara angkat tangan. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak saudara terima? Berapa banyak yang saudara salurkan kepada orang lain kebaikan itu? Banyak kita senang mau terima kebaikan Tuhan, tapi ketika orang lain membutuhkan uluran tangan kita, kita seolah-olah menjadi orang yang tunarungu, ya, menjadi orang yang tidak bisa melihat, kurang peka. Kita hanya cenderung ingin melakukan sesuatu atau kebaikan hanya kepada orang-orang yang tanda kutip kita senangi saja. Itulah tadi kenapa saya memberikan contoh, ada anak kesayangan, ada cucu kesayangan, ada menantu kesayangan, dan lain sebagainya. Jangan menjadi subjektif, tapi jadilah objektif. Ya. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Kenapa saudara? Karena berbuat baik ini berawal dari sebuah sikap yang disebut sebagai murah hati. Ya. Salah satu dari buah roh adalah kemurahan. Nah, saya ajak saudara buka di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Dikatakan begini saudara. Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya terus mengatakan ini berulang-ulang kepada saudara. Kenapa? Karena sebagai anak, kita pasti memiliki sifat orang tua kita. Sebagai anak Tuhan, kita pasti punya sifat Bapa di surga. Kalau Bapa di surga murah hati, kalau Tuhan kita murah hati, kenapa anaknya jadi pada medit? Pelit. Berarti gak cocok dong sifatnya antara bapak dan anak. Orang tua dan anak. Padahal seharusnya sebagai seorang anak kita mewarisi gen daripada Bapa di surga. Sebagai anak Tuhan kita memiliki gen Bapa di surga, yaitu murah hati. Tapi kalau kita menjadi orang yang pelit, kita menjadi orang yang acuh tak acuh, ya balik lagi pertanyaannya, kita ini anak siapa? Kalau saudara anak Tuhan, kalau saudara menyebut diri saya sebagai pengikut Kristus, tunjukkanlah sifat murah hati itu. Ya, tanpa terkecuali. Kemudian berikutnya 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Baca sama-sama. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jelas sekali kalimat ini berkata bahwa ketika kita berbuat baik, kita berasal daripada Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Makanya saya katakan sebagai anak Tuhan kita memiliki sifat daripada Bapa di surga, yaitu murah hati. Dikatakan di sini bahwa kalau kita berbuat baik kita berasal dari Allah. Tetapi berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Menarik bukan saudara? Ternyata berbuat baik saja kita perlu diajar. Padahal seharusnya sebagai makhluk sosial kita harus saling berinteraksi untuk tolong menolong. Tetapi ternyata dalam iman kita sebagai orang Kristen kita juga perlu diajar untuk berbuat baik. Berarti saya mendapati ada kesulitan, ada masalah dalam hal berbuat baik. Sekarang saya tanya saudara, berbuat baik mudah atau sulit? Ngomongnya mudah saudara. Ngomongnya mudah. Kalau suruh praktek, wangel. Bukan susah, wangel. Kita cenderung pilih-pilih untuk berbuat baik. Tetapi hari ini kita belajar bahwa selagi kita masih hidup, kita memiliki kesempatan untuk terus berbuat baik. Saya mendapatkan ilustrasi dari seorang teman, ya, bahwa hidup kita itu seperti jam dinding, ya, yang diberikan nafas dalam bentuk baterai. Selama baterai itu masih ada, jam itu akan terus berputar. Mau panas, mau dingin, mau hujan, mau badai, dia akan terus berputar sampai baterainya habis. Artinya saudara, selama kita hidup, artinya kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Mau orang lain baik sama kita atau enggak, itu urusan dia. Tugas kita adalah berbuat baik. Mau kebaikan kita disalah mengerti orang, tetap kita berbuat baik. Sama seperti jam itu terus berdetak, tanpa dia memusingkan keadaan di sekitarnya. Lampu boleh mati, listrik boleh mati, tapi jam akan terus berjalan. Demikian juga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun keadaan boleh terjadi di sekitar kita. Mau sekalipun semua orang menjadi jahat, saya mau katakan tetaplah tunjukkan kebaikan itu. Tidak mudah memang, tapi itulah ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kenapa? Karena barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat jahat. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Maklum, nggak pakai kacamata, saudara. Ya, terkadang manusia itu kalau berbuat jahat dia bisa punya inisiatif. Ya, tapi kalau berbuat baik justru belum ada inisiatifnya. Nah, inisiatif itu apa? Inisiatif adalah dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa harus disuruh. Contoh, saudara nggak suka sama orang, saudara dikecewain orang misalnya ya. Saudara benci. Saudara punya nggak kesadaran keinginan untuk membalas? Wah, pada sok suci nih. Adalah gitu loh. Kan sebagai manusia daging kita punya keinginan untuk membalas. Tetapi sebagai manusia roh, kita menyalipkan keinginan daging untuk membalas. Begitu ya. Nah saudara, waktu kita disakiti, kita tuh punya inisiatif untuk merencanakan pembalasan. Yang mungkin pembalasan tuh lebih menyakitkan. Ya, seperti orang punya tagline, pembalasan lebih kejam. Ya, enaknya diapain nih orang? Ya, harusnya diginiin nih biar dia tahu rasa. Pernah nggak ada pemikiran-pemikiran itu dalam benak saudara? Nah, gitu dong. Jujur tuh lebih baik, saudara ya. Kita ini kan manusia semua daging gitu loh. Tapi karena kita hidup di dalam Tuhan, ya kita harus matikan keinginan daging itu. Masih ingat contoh saya minggu lalu? Waktu kita lagi berkendara, kemudian ada kendaraan lain menyalip kita. Bagaimana respon kita? Menyalipkan daging kita gitu ya. Itulah manusia roh. Tapi manusia daging kita pinginnya berontak. Gitu. Saya mau katakan itu wajar. Kalau justru saudara nggak ada keinginan sama sekali untuk berontak, berarti saudara itu udah hampir mendekati pulang ke surga. Ya, mendekati pulang lah, belum waktunya tapi mendekati. Karena saudara sudah banyak memiliki sifat-sifat roh di dalam diri saudara. Tapi kalau saudara masih punya sifat daging itu bagus. Karena itu adalah kesempatan untuk melatih kita menyalipkan daging. Ya. Jadi waktu kita disakiti, dikecewakan,
tanpa sadar kita tuh punya inisiatif untuk merancangkan pembalasan. Enaknya diapain nih orang ya? Biar dia trauma. Ya. Contoh misalnya, kita di jalan dipukul orang. Sakit nggak? Sakit. Kalau balas mukul, kayaknya kurang enak. Kenapa? Sama-sama sakit. Harusnya apa? Ditikam. Itu daging. Kalau saudara punya pemikiran begitu, saya mau katakan itu normal. Tapi, ya ini ada tapinya, jangan dipotong nih ntar khotbahnya ya. Kata Bapak Gembala nggak apa-apa, tikam aja. Bahaya saudara ya. Tapi saudara harus menyalipkan keinginan itu. Contoh, ini kisah nyata saudara ya. Mudah-mudahan yang pelakunya nggak dengar. Nah, saudara, satu kali, saudara kan tahu ya, anak saya itu orangnya tertib gitu loh. Dia kalau lihat sesuatu yang salah, dia pasti tegur. Nah, satu kali di sekolahnya, ada temennya tuh yang nggak pakai masker. Dia bilang, pakai masker, gitu loh. Tapi anaknya ini ngeyel. Ngeyel tuh bahasa Ibrani ya, bahasa Indonesianya nggak mau dengar batu, ya. Auban, itu bahasa Yunani Pak, terlalu jauh. Ya. Nah, udah dikasih tahu berkali-kali. Anak ini nggak mau pakai masker. Akhirnya si V lapor sama gurunya, Miss, si ini nggak pakai masker, nggak boleh sebut nama ya. Si ini nggak mau pakai masker. Missnya tegur, anaknya ini nyamperin V, dia teriak di depan mukanya V, wey. Saudara, kalau saudara sebagai orang tuanya, gimana perasaan saudara? Pulang, nangis sampai malam. Dan malamnya V itu demam. Kenapa? Karena sepanjang dia hidup dari lahir sampai sekarang, dia tuh nggak pernah namanya dibentak orang. Dengar suara orang teriak, nada tinggi aja nggak pernah. Karena kita di rumah itu mendidik, membesarkan dengan cinta dan kasih. Jadi waktu dia terima sesuatu yang dia nggak pernah alami, dia syok. Gitu. Sampai demam saudara. Nggak tanggung-tanggung 39,7. Saya tanya ini kenapa ini anak? Tapi akhirnya mamanya cuma lakukan satu hal, dipeluk anaknya. Diajak ke Indomaret, nggak mau. Diajak beli es krim, dia nggak mau. Apapun yang ditawarkan dia nggak mau. Dia hanya mau pulang, dia hanya mau tidur. Dan akhirnya panas. Sehari, besoknya baru turun panas. Rasanya sebagai orang tua emosi nggak saudara? Nggak emosi, bohong lah. Itu kejadian kedua. Kejadian pertama, saudara, si V itu pernah ketemu dengan anak sebayanya, ya. Kemudian diselengkat, saudara. Dalam hati bapaknya, dalam pikiran bapaknya, saya mau ajar nih V buat nyelengkat balik. Wajar dong, saya kan sebagai manusia normal, betul nggak saudara? Tapi saya menyalipkan pikiran itu dalam diri saya. Saya tidak sampai mengajarkan kepada anak saya, V, nanti kalau dia begitu lagi, kamu balas ya. Apa bedanya saya dengan orang dunia? Itu kita belajar, saudara. Makanya untuk berbuat baik, ada tantangannya. Ya. Bisakah kita tetap mengasihi, sementara orang lain berbuat jahat kepada kita? Itulah tantangannya bagi kita. Makanya Rasul Paulus menegaskan, bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Seperti tadi saya contohkan, kalau saya mau berbuat jahat, inisiatifnya tuh muncul. Oh, tunggu saat yang tepat. Lihat kondisi. Kita tuh bisa punya perencanaan yang begitu matang. Saya mengambil contoh, ini agak sensitif sedikit. Tentang peristiwa yang sempat heboh beberapa bulan lalu. Saya nggak usah sebut peristiwanya, saudara tahulah. Kejadiannya di rumah polisi pokoknya. Ya. Kalau menurut saya bukan orang yang ahli hukum, tidak. Tapi menurut saya itu seperti sebuah skenario yang sudah disusun sedemikian rapinya. Gitu. Kenapa? Karena ceritanya ada dendam. Ya, ada perlakuan tidak menyenangkan terus ingin dibalas. Bayangkan saudara, karena sebuah dendam, akhirnya pikirannya itu bisa merencanakan. Oh saya harus begini. Oh saya harus begini. Dia punya banyak plan. Dia suruh si A, kamu tembak ya. Jangan, saya nggak berani. Pikir lagi, siapa ya? Oh ini ada satu lagi, kamu tembak ya. Direncanakan.
Kalau untuk melakukan kejahatan, orang tuh bisa punya inisiatif membuat perencanaan. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan, sulit rasanya. Gak ada, ya bukan gak ada lah, maksudnya tidak banyak orang yang berbuat baik tuh melakukan karena inisiatifnya sendiri kepingin berbuat baik. Tidak banyak. Tetapi saya berdoa di tempat ini, biarlah kita semua adalah orang-orang yang punya inisiatif untuk berbuat baik. Amin saudara. Contoh, saudara ngelihat ada orang lain yang dalam kondisi sulit. Munculkanlah pikiran dalam diri saudara, apa yang saya bisa lakukan untuk tolong dia. Sesederhana itu aja saudara. Kalau kita bisa merencanakan sesuatu hal yang jahat, kenapa kita tidak pakai itu untuk merencanakan sesuatu yang baik? Gimana caranya supaya orang lain bisa diberkati lewat hidup saya? Saudara punya keahlian apa? Masak. Ya, masaklah seenak mungkin supaya orang lain menikmatinya dan orang lain diberkati. Kalau perlu saudara masak, lebihnya saudara bagi-bagi kepada orang. Saudara punya keahlian apa lagi misalnya? Main gitar, ya main musik. Nyanyikanlah lagu-lagu yang bisa membuat orang terhibur. Tapi jangan modus. Ya, ntar modusin orang-orang kan repot ya saudara. Ya, yang jago main gitar hati-hati ya. Apa yang saya bisa lakukan untuk mendukung pelayanan di JKI Home seperti itu? Ya, sebenarnya kita bisa. Hanya persoalannya kita mau atau tidak memunculkan inisiatif itu. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara kemarin KKR Kids itu berjalan begitu luar biasa. Ya, saya sangat berterima kasih buat semua orang yang mendukung. Ya, saya sangat surprise sekali bagaimana anak-anak itu ya menurut saya dilawat Tuhan waktu ibadah kemarin. Ya, dekorasi sedemikian cantiknya sampai saya rasanya gak rela kalau dilepas nih saudara balon-balon ini. Mana tahu tempatnya kita bisa sewakan gitu buat acara ulang tahun ya. Jangan. Kenapa saudara? Karena untuk berbuat baik kita perlu effort. Kita perlu berkorban. Itulah kenapa banyak orang tidak mau melakukannya. Ya, saya kemarin lihat, ya saya sebut contoh lah misalnya, mumpung orang yang gak ada. Salah satunya Ibu Meti sama suaminya. Dalam kondisi hujan mereka jauh dari Kelapa Gading datang ke sini buat dekor. Saya sebagai gembala tuh sangat terharu. Yusuf sama Alfa dari Bogor datang ke sini dekor buat melayani. Saya tuh sangat bangga. Karena mereka bayar harga. Lebih mendingan mana? Mau dekor tapi hujan deras, terus tinggal WA Pak Gembala, sorry gak bisa datang, hujan Pak Gembala. Saya juga tahu hujan. Jangan menjadi orang yang rata-rata. Ya, lakukanlah yang baik, lebih baik daripada yang orang lain bisa lakukan. Kalau orang gak datang karena, sorry Pak Gembala saya gak bisa ibadah. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Pusing. Saudara, pemerintah, ilmu kedokteran sudah memberikan saran. Kalau pusing, minum obat sakit kepala. Selesai. Kenapa jadi gak ke gereja? Di situ saya merasa heran. Nah ini saya mau ngasih contoh tapi orangnya ada di sini. Tapi gak apa-apa lah ya. Saya itu mengagumi salah satu sosok figur papa mertua saya. Ini bukan karena papa mertua lah ya. Kenapa? Saudara, dia itu tinggalnya di Harapan Indah, gerejanya di Jembatan 5. Ada yang punya meteran? Coba diukur. Jauh saudara. Jauh gak dari Harapan Indah ke Jembatan 5? Jauh. Tapi gak pernah absen ibadah hari Minggu. Hebat gak saudara? Kalau mau alasan gak hadir bisa gak? Aduh Pak Gembala, Om sorry gak bisa datang hari ini. Kenapa? Hujan. Bisa diterima gak? Bisa. Oh ya wajar lah hujan, gak usah datang lah gak apa-apa. Tapi orang yang dengan kondisi hujan masih mau tetap berkorban untuk datang, itu baru luar biasa. Amin. Yesus saja mau mati kok buat kita. Masa hujan aja gak ke gereja? Ada amin? Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu,
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Paulus menasehatkan kepada jemaat di Galatia bahwa patokannya adalah selama masih ada kesempatan. Ya. Saya mau katakan hidup kita ini adalah satu-satunya kesempatan untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu apakah kesempatan itu masih diberikan kepada kita atau tidak. Tapi selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Kalau sudah mati, ya saudara mau berbuat baik sama siapa? Udah gak bisa. Tapi waktu kita hidup, itulah saat yang tepat untuk kita berbuat baik. Kenapa saudara? Karena waktu kita berbuat baik, orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Saudara, ketika kita melakukan perbuatan baik, orang yang melihatnya atau orang yang menerima kebaikan kita dapat memuliakan Tuhan. Hanya dengan sebuah hal yang sederhana, hanya dengan sebuah perhatian yang sederhana, hanya mungkin dengan sebuah kebaikan yang sederhana, justru itu dapat membuat orang memuliakan Tuhan. Saya mau katakan begini saudara, memang ada kalanya perbuatan baik itu bisa dinilai atau bisa diukur dengan uang. Ya. Tapi garis bawahi kalimat begini. Tidak semua hal dalam hidup ini perlu dihitung dengan uang. Karena belum tentu uang bisa memberikan yang saudara butuhkan. Ya. Jangan kita berpikir, oh segala sesuatunya kita bisa ukur dengan uang. Padahal dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak perlu dihitung dengan uang. Kalau saudara mulai berani atau mulai pintar menghitung, percayalah, Tuhan jauh lebih pintar menghitung daripada kita. Ya. Yang paling repot adalah kalau Tuhan mau hitung berapa harga oksigen yang kita pakai hari ini. Miskin, saudara. Gak bisa bayar kita. Itu baru oksigen. Belum penebusan kita dari dosa, dari gelap kepada terang. Jauh lebih kita gak bisa bayar. Kalau Tuhan saja tidak menghitung kebaikannya dalam hidup kita, janganlah kita menghitung kebaikan kita kepada orang lain. Selagi kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Karena ada waktunya kesempatan itu tidak ada. Tapi saya percaya, waktu saudara melakukan kebaikan, waktu saudara berbuat baik, Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang saudara tabur, itu yang akan saudara tuai. Makanya Galatia 5 ayat 9-10 tadi berkata bahwa kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu adalah sebuah bentuk kita menabur sesuatu yang pada waktunya nanti kita akan tuai. Jika kita tidak berhenti berbuat baik. Ya. Saya berdoa, biarlah setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini memiliki keinginan yang kuat untuk terus berbuat baik. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun orang lain meresponnya, tetaplah tunjukkan kebaikan itu. Ya. Kenapa? Kita baik karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan sebelumnya. Kita baik karena kita adalah anak Tuhan. Kita baik karena kita sadar Bapa kita terlebih dulu menunjukkan kebaikannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.